Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang ada pada bab 13, yaitu mengenai pelaporan segmen dan integriti. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian ada Dinta Rahmadini, ada Nurul Amalia, ada Alisa Dipasyadanti, Sansa Sumaya, dan Retika Nadia. Nah, tanpa panjang lebar, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Yang pertama yaitu mengenai isu akuntansi terhadap laporan segmen. Jadi, pada tahun 1994 itu DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 mengenai pelaporan informasi keuangan segmen. Yang mana PSAK sendiri sudah merevisi sebanyak 2 kali. Pertama yaitu direvisi pada tahun 2000 dengan mengadopsi IAS 4 yang mana revisi 1997 dan mengubah judulnya menjadi pelaporan segmen. Kemudian revisi yang kedua yaitu sesuai dengan program konvergensi PRS. DSAK merevisi PSAK 5 pada tahun 2009 berdasarkan PRS 8 mengenai segmen informasi, segmen operasi. Kemudian PSAK telah menyesuaikan PSAK 5 tentang segmen operasi pada tahun 2014. Nah, PSAK 5 ini mendefinisikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas. Yang pertama yaitu yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama atau dari perusahaan yang sama. Kedua, yaitu hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Kemudian yang ketiga yaitu tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang informasi segmen operasi. Boleh di next? Di mana informasi tentang segmen operasi ini yang pertama itu ada mendefinisikan segmen dilaporkan, di mana proses penentuan segmen operasi dilaporkan atau reportable operation segment yang terpisah, yaitu segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah itu harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atau segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Di mana ambang batas kuantitatif 10% atau DSAK menetapkan 3 aturan signifikan 10% untuk menentukan segmen operasi mana yang harus melaporkan informasi secara terpisah. Nah, pengungkapan terpisah tersebut itu diperlukan untuk segmen yang memenuhi setidaknya salah satu dari pengujian berikut yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama, pendapatan yang dilaporkan dari segmen termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan atau pengalihan antar segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari seluruh segmen operasi. Yang kedua, jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari dalam jumlah absolut. Yang pertama, gabungan laba yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang tidak melaporkan kerugian, dan yang kedua, gabungan kerugian yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang melaporkan kerugian. Dan yang ketiga, memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset di seluruh segmen operasi. Next. Baik, yang selanjutnya ada uji pengungkapan komprehensif. Jadi, setelah menentukan segmen mana yang dilaporkan berdasarkan salah satu dari 3 uji 10%, kemudian
perusahaan harus menerapkan uji komprehensif. Uji komprehensif adalah uji pendapatan konsolidasi 75% atau 75% consolidated revenue test. Uji pendapatan konsolidasi 75% yaitu total pendapatan dari sumber eksternal oleh semua segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah. Setidaknya harus sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Perusahaan pelapor harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Selanjutnya ada pelaporan informasi segmen. Pengungkapan khusus yang diharuskan untuk setiap segmen dijelaskan dalam PSAK 5. Vetitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan. Selanjutnya, entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Disajikan yang pertama untuk informasi umum tentang faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan dari entitas, termasuk dasar organisasi dan jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Kedua, informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Yang ketiga, rekonsiliasi dari total pendapatan segmen laba rugi segmen dilaporkan, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu mengidentifikasi segmen dilaporkan. Nah, di mana dalam PSAK 5 ini menyatakan bahwa entitas harus melaporkan informasi secara terpisah berkaitan dengan setiap segmen operasi diidentifikasi yang melebihi ambang batas kuantitatif. Nah, di mana selain itu pada PSAK 5 juga mengharuskan pengungkapan seluruh entitas mengenai informasi produk dan jasa, wilayah geografis, dan pelanggan utama. Nah, di mana perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal. Nah, yang pertama itu untuk setiap produk dan jasa atau tiap kelompok dari produk dan jasa sejenis. Kemudian yang kedua, yang dialokasikan kepada negara, domisili entitas, dan seluruh negara asing secara total, di mana entitas memperoleh pendapatan. Nah, kemudian perusahaan juga harus menyediakan informasi mengenai tingkat ketergantungannya pada pelanggan utamanya, yaitu apabila pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal sebesar 10% atau lebih dari total pendapatan perusahaan. Kemudian yang keempat, next. Yang keempat, pelaporan keuangan interim. Nah, di mana laporan keuangan interim ini yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun atau menyediakan informasi tepat waktu mengenai kemajuan entitas sepanjang tahun tersebut. Nah, di mana laporan keuangan interim ini bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, triwulan, atau beberapa triwulan. Nah, di mana banyak perusahaan menyusun laporan keuangan bulanan untuk tujuan manajemen internal.
perusahaan publik diwajibkan untuk mempublikasi laporan triwulan dan reaksi pasar saham yang cepat terhadap rilis publik mengenai informasi triwulan tersebut menunjukkan bahwa para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya mengamati dengan cermat laporan ini. Nah, di mana pada laporan investor dan pengguna laporan keuangan lainnya, pada laporan triwulan dalam berbagai cara merupakan versi yang lebih kecil dari laporan keuangan interim. Pada PSAK 3 yang terkait dengan laporan keuangan interim, memungkinkan laporan keuangan interim disiapkan dalam bentuk ringkas, arus kas, dan catatan tertentu, serta pengungkapan lainnya secara ringkas untuk triwulan yang akan dilaporkan, dan juga data komparatif untuk periode sebelumnya. Kemudian, laporan keuangan interim. Ada 4 jenis bentuk format laporan keuangan interim. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan komprehensif lain, serta laporan arus kas dan catatan penjelas tertentu. Selanjutnya yang kelima, kita akan membahas permasalahan akuntansi. Pandangan diskrit versus pandangan integral dari pelaporan interim. Yang pertama yaitu teori diskrit pelaporan interim memandang setiap periode interim sebagai periode akuntansi dasar yang harus dievaluasi seakan-akan periode tersebut merupakan periode akuntansi tahunan. Yang kedua, teori integral pelaporan interim memandang periode sebagai bagian dari periode tahunan. Berdasarkan pandangan ini, pengakuan dan penyesuaian dari pos pendapatan atau beban tertentu dapat dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai hasil yang diharapkan dari keseluruhan operasi selama 1 tahun. Kemudian ada pengaturan akuntansi tentang pelaporan interim. PSAK menstandarisasi penyusunan dan pelaporan pada laporan interim laba rugi komprehensif interim. Pengaturan tersebut mendefinisikan laba rugi dan pengukuran biaya atas dasar interim. Pengaturan tersebut juga memberikan panduan untuk perlakuan akuntansi atas divestasi, pos luar biasa, transaksi yang tidak biasa terjadi ataupun tidak sering terjadi, serta liabilitas kontingensi pada laporan keuangan interim. Selanjutnya, standar pelaporan untuk laporan interim laba rugi komprehensif. Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan itu harus diakui dan dilaporkan pada periode diperolehnya dan tidak dapat ditangguhkan ke periode lain untuk menyajikan arus pendapatan yang lebih stabil. PSAK 3 menyatakan bahwa pendapatan yang diterima secara musiman, siklus, atau tidak teratur dalam 1 tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku. Yang kedua, beban pokok penjualan dan persediaan. Beban pokok penjualan umum merupakan biaya tunggal yang paling besar dalam laporan laba rugi komprehensif. Namun, PSAK 3 memperbolehkan modifikasi praktis atas aturan umum yaitu menggunakan entitas tingkat laba bruto, penilaian yang terendah antara biaya perolehan, dan nilai realisasi neto sistem biaya standar. Selanjutnya, biaya dan beban-beban lain. Prinsip umumnya adalah biaya dan beban itu harus dibebankan ke laba rugi interim dalam periode interim di mana keduanya terjadi. Biaya dan beban lain selain biaya produknya harus dibebankan dengan standar yang sama seperti periode tahunan. Next. Akuntansi untuk pajak.
Penghasilan dalam periode interim, penghasilan interim menimbulkan suatu permasalahan khusus bagi akuntan, karena beban pajak yang sebenarnya dihitung berdasarkan penghasilan untuk seluruh tahun buku. Next. Oke, selanjutnya yaitu adalah perubahan akuntansi dalam periode interim. Next. Nah, yang pertama itu adalah perubahan kebijakan akuntansi, atau yang di sini biasanya diterapkan penerapan retrospektif. Nah, jadi perubahan dalam kebijakan akuntansi ini itu dapat dilakukan oleh sebuah entitas hanya jika perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lain terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan, di mana semua laporan keuangan berikutnya maupun periode interim itu akan disesuaikan selama dampak perubahan kebijakan akuntansi. Sebagai contoh yaitu membuat perubahan dari metode rata-rata tertimbang. Jadi ketika perusahaan itu membuat sebuah perubahan dari metode rata-rata tertimbang menjadi metode persediaan FIFO pada tahun berjalan, maka perusahaan itu harus menerapkan metode FIFO secara retrospektif ke semua periode laporan keuangan sebelumnya yang telah disediakan. Next. Nah, yang kedua yaitu mengenai perubahan estimasi akuntansi atau penerapan saat ini dan perspektif. Yang mana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi yaitu mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Sedangkan yang ini mengenai perubahan estimasi akuntansi. Nah, perubahan estimasi akuntansi sendiri merupakan hasil informasi yang baru telah tersedia untuk sebuah perusahaan atau sebuah entitas. Perubahan ini hanya dilaporkan berdasarkan saksi dan prospektif. Perubahan pada penyusutan amortisasi, deflasi merupakan perubahan atas aset berumur panjang dan aset non-keuangan yang disebabkan informasi baru, seperti pola penggunaan tadi yang berbeda dengan ekspektasi. Akan dihitung sebagai perubahan estimasi akuntansi yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan akuntansi. Next. Baik, itulah penjelasan materi bab 13 dari kelompok kami. Oke, selanjutnya kami akan membahas soal yang ada pada bab 13. Nah, di sini kami akan membahas soal latihan 13.1. Nah, di sini segmen yang dilaporkan PT Antapura mempunyai 7 segmen operasi. Data pada segmen tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada segmen elektronik, sepeda, peralatan olahraga, peralatan rumah tangga, peralatan gas dan minyak, peralatan pecah belah, peralatan keras. Nah, di sini juga ada data pendapatan, data laba rugi segmen, dan data aset segmen. Nah, di sini dimaksudkan ada yang dimaksudkan ke dalam pendapatan segmen sepeda sebesar 105 juta. Adalah penjualan sebesar 25 juta ke segmen peralatan olahraga. Nah, di sini kita diminta untuk segmen-segmen mana yang harus dilaporkan terpisah. Dan apakah segmen yang dilaporkan secara terpisah tersebut mencakupi dari total pendapatan. Nah, di sini cara yang pertama adalah uji pendapatan 10%, di mana ada segmen yang tadi yaitu segmen elektronik, sepeda, peralatan olahraga, peralatan rumah tangga, peralatan gas dan minyak, peralatan pecah belah, dan perangkat keras. Nah, di sini kita ada pendapatan segmen. Lalu ada persentase gabungan dari 775 juta dari total pendapatan segmen. Lalu, segmen yang dilaporkan ini adalah caranya jika
di atas 10%, maka berarti iya. Dan kalau di bawah 10% maka tidak. Ini berlaku juga pada uji laba rugi dan uji aset. Di sini perbedaannya adalah data yang digunakan adalah data laba rugi, dan pada uji aset adalah menggunakan data aset. Nah, di uji laba rugi ini menunjukkan bahwa segmen operasi yang dilaporkan adalah sepeda, alat-alat rumah tangga, peralatan gas dan minyak, peralatan pecah belah, serta peralatan perangkat keras. Di uji aset 10% menunjukkan bahwa segmen operasi yang dilaporkan adalah sepeda, alat-alat rumah tangga, peralatan gas dan minyak, serta perangkat keras. Baik, yang selanjutnya yaitu ikhtisar segmen industri dilaporkan uji 10%. Jadi, untuk ikhtisar ini sama seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, untuk segmen yang pada uji pendapatan, uji rugi, dan uji aset, untuk segmen yang ujinya di atas 10%, maka segmen dilaporkan atau iya. Dan jika segmen ujinya di bawah 10%, maka segmen tidak dilaporkan atau tidak. Jadi semua segmen dilaporkan terpisah kecuali elektronik dan alat-alat olahraga. Kemudian soal yang kedua, yaitu kita diminta apakah segmen yang dilaporkan secara terpisah tersebut mencakup porsi yang cukup dari total pendapatan. Jadi, tidak ada lagi segmen yang dilaporkan secara terpisah, karena persentase tersebut sama dengan atau lebih besar dari 75%. Mengapa lebih besar dari 75%? Bisa kita lihat dari penyelesaian di bawah ini, yaitu dari penjualan ke konsumen non-afiliasi dilaporkan. Pada sepeda kita menghasilkan yaitu 80 juta. 80 juta itu didapat dari, kalau tadi di soal itu terdapat pendapatan sepeda sebesar 105 juta, namun kita kurangi dengan 25 juta yang mana 25 juta yaitu adalah penjualan. Jadi, sepeda dilaporkan sebesar 80 juta. Kemudian ada alat-alat rumah tangga 147 juta, peralatan gas dan minyak sebesar 186 juta, peralatan pecah belah sebesar 64 juta, dan perangkat keras sebesar 178 juta. Jadi, total segmen yang dilaporkan sebesar 655 juta. Nah, pendapatan konsolidasi sebesar 750 juta. Nah, 750 juta ini kita dapatkan dari soal, di mana di soal itu terdapat total pendapatan sebesar 775 juta. Namun, kita kurangi dengan 25 juta yang mana 25 juta yaitu penjualan. Jadi, pendapatan konsolidasinya yaitu sebesar 750 juta. Jadi, jika dipersenkan, dari segmen yang dilaporkan dari pendapatan konsolidasi, yaitu didapat dari 655 juta dari 750 juta, maka jika dipersenkan didapat 87 juta, 33%. Nah, ini yaitu hasil persen ini tuh lebih dari 75%, maka tidak ada lagi segmen yang harus dilaporkan secara terpisah. Baik, untuk soal selanjutnya itu ada latihan 13.6. Nah, di mana di sini di soalnya ini membahas mengenai informasi mengenai operasi domestik dan asing dari PT Rimba. Di mana di sini bisa teman-teman lihat datanya itu ada 5 negara, untuk wilayah geografisnya itu ada 5 negara, Indonesia, Inggris, Brazil, Israel, dan juga Australia. Di mana dari kelima negara ini itu pendapatannya itu berasal dari dua sumber. Yang pertama itu ada dari penjualan ke pelanggan non afiliasi, dan yang kedua itu ada dari penjualan antar wilayah antara afiliasi. Dan untuk laba masing-masing negara itu bisa teman-teman lihat juga aset berumur panjangnya. Nah, di sini kita itu diminta untuk membuat schedule yang menunjukkan ujian sesuai untuk menentukan negara manakah yang material menggunakan ambang batas materialitas 10%. Nah, jadi di sini yang pertama itu kita menyelesaikannya menggunakan uji pendapatan terlebih dahulu. Boleh tolong dibawahin?
Oke. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita akan menguji pendapatan dari negara Indonesia. Nah, di sini di segmennya itu yang pertama itu ada penjualan ke pelanggan dan afiliasi dan juga penjualan antar wilayah antara afiliasi. Nah, di sini itu untuk total pendapatannya itu ada sebesar 402 juta. Nah, jadi kita itu perlu menghitung persentase pendapatan gabungan dari 402 juta ini tadi. Nah, jadi di sini persentasenya itu ada 91% dan juga 9%. Untuk 91% itu didapat dari 364 juta itu dibagi dengan total pendapatan 402 juta dan dijadikan persentase menjadi 91%. Begitupun untuk penjualan antar wilayah antara afiliasi. 38 juta itu dibagi dengan 402 juta. Dan didapatlah persentase dari pendapatan gabungannya itu 9%. Jika ditotalkan, persentase itu akan menjadi 100%. Dan untuk segmen dilaporkannya, untuk penjualan ke pelanggan non-afiliasi itu dilaporkan ya karena melebihi ambang batas materialitas 10%. Dan untuk penjualan antar wilayah antara afiliasi itu dilaporkan tidak karena ambang batasnya itu kurang dari 10%. Begitupun untuk keempat negara lainnya, Inggris, Brazil, Israel, dan juga Australia. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji laba. Yang pertama itu untuk negara Indonesia. Sama seperti dengan uji pendapatan tadi, sudah dijelaskan bahwa penghasilan itu melalui dua sumber. Yang pertama itu penjualan kepada pelanggan non-afiliasi dan penjualan antar wilayah antar afiliasi. Nah, di sini kita diminta untuk mencari persentase. Yang mana caranya yaitu total penjualan ke pelanggan non afiliasi dibagi dengan laba, kemudian dikali dengan 1%. Maka didapatlah persentase sebesar 10,55%. Sedangkan untuk penjualan antar wilayah antar afiliasi yaitu 38 juta dibagi dengan laba 34.500.000 dikali dengan 1%. Maka didapatlah persentase sebesar 1,1%. Nah, untuk segmen yang dilaporkan yaitu untuk penjualan ke pelanggan non-afiliasi, segmennya dilaporkan karena melebihi materialitas 10% tadi. Sedangkan untuk penjualan antar wilayah antar afiliasi itu tidak dilaporkan karena presentasenya sebesar 1,1% atau tidak melebihi nilai ambang batas 10%. Nah, ini berlaku juga untuk negara-negara Inggris, Brazil, Israel, dan Australia. Selanjutnya, untuk pengujian uji aset. Sama dengan pengujian pendapatan dan laba tadi, uji aset juga memiliki segmen penjualan ke pelanggan non-afiliasi dan penjualan antara wilayah antar afiliasi. Di sini kita diminta untuk menghitung persentase jumlah uji dari total 509 juta. 71 kita mendapatkan persentase penjualan ke pelanggan non-afiliasi sebesar 71,51%. Persentase tersebut didapat dari penjualan ke pelanggan non-afiliasi dibagi dengan nilai aset 509 juta dikali dengan 10%. Maka didapat persentase 71,51%. Kemudian untuk persentase penjualan antar wilayah antara afiliasi didapat 7,5%.
Nilai tersebut didapat dari persentase antar wilayah antara afiliasi dibagi dengan aset 509 juta. Maka didapat nilai 7,5%. Segmen untuk penjualan ke pelanggan non-afiliasi tidak, iya, segmen dilaporkan karena persentasenya melebihi persentase ambang batas material. Sedangkan untuk penjualan antar wilayah antara afiliasi tidak dilaporkan karena persentase kurang dari ambang batas material. Begitupun dengan 4 negara lainnya seperti Inggris, Brazil, Israel, dan Australia. Baik, untuk uji kesimpulan 10%. Nah, di mana untuk segmen yang dilaporkan, jika ya, maka harus dilaporkan. Dan jika tidak, maka segmen yang dilaporkan harus dibuat secara terpisah. Nah, dan ini berlaku untuk kelima negara tersebut, yaitu Indonesia, Inggris, Brazil, Israel, dan Australia. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai bab 13 dan pembahasan soal yang ada pada bab 13. Apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang tepat, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.